selanjutnya ini apa itu yang lagi viral gitu kan ya beberapa waktu lalu gitu kan ya. Kalau sahabat-sahabat semuanya apa itu ikut updating gitu kan ya terkait dengan berita-berita, kalau saya melihat seperti itu lucu gitu kan ya di negara kita itu kadang-kala khususnya para apa ya orang yang seakan-akan baru mengenal Islam dikit-dikit haram gitu kan ya. Jadi kalau sampai melihat di apa itu koran mainstream gitu kan ya berita-berita di apa itu beranda kita ada viral curhatan makan permen dari bank hukumnya haram. Ini kan juga konyol juga gitu kan. Jadi nanti ada kajian tersendiri terkait dengan hukum bunga gitu kan ya. Apa sih bunga itu? Apakah bunga itu sama dengan bagi hasil? Apa itu bunga sama dengan riba? Kalau sama bagaimana? Kalau tidak bagaimana gitu kan? Sahabat-sahabat dunia maya yang uh, berbahagia, sedikit ini saya cuplik poinnya terkait dengan perbedaan antara bunga dan juga bagi hasil, dan saya akan menjelaskan terkait dengan kajian implementatif ya. Di sini bunga atau lebih dikenal dengan interest gitu kan ya. Bagi hasil profit sharing gitu ya. Bunga, penentuan tingkat suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung. Contoh, sampean pinjam uang di bank. Contohnya 10 juta selama 1 tahun. Nah, di situ bank sudah mematok kepada sampean sebagai debitur atau orang yang mau pinjam, orang yang pinjam. Nih, saya utangnya 10 juta. Tapi bunganya katakanlah 20% per tahun atau mungkin per bulan bunganya 1%. Contoh saja ini, contoh saja. Nah, contoh maka tidak ada urusan bagi perbankan ke debitur ataupun kepada sampean gitu, kepada nasabah apakah uang 10 juta itu nanti bisa untung atau justru rugi. Tidak pikiran. Yang penting kamu punya 10 juta dikembalikan 10 juta plus bunga interest sesuai dengan yang saya tetapkan tadi. Mungkin 1% atau berapa persen per tahun itu tadi. Wes gitu kan ya, itu bunga seperti itu. Dan ini dipraktekkan di bank-bank sekeliling kita ilmunya. Nah, sedangkan bagi hasil penentuan besar rasio, jadi penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Nah, ini perbedaan mendasar. Contoh sama-sama pinjam 10 juta. Di depan juga ada akadnya. Kalau tadi bunga berapa persen. Kalau di sini yang disepakati adalah rasio bagi hasil atau porsi. Nah, pinjam untuk apa? Usaha katakanlah budidaya ikan lele. Berapa? 10 juta. Berapa selama berapa bulan? Contohnya oke lah, pendek aja 4 bulan. Asumsinya 4 bulan panen gitu kan ya. Nah, terus bagaimana pengembaliannya? Pengembaliannya diangsur tiap bulan atau mungkin akhir bulan, terserah itu kan sesuai dengan akad. Nah, pihak perbankan sama debitur sama sampean berkonsensus atau membuat akad. Ya udah, ini keuntungannya kita bagi nanti ya. Saya sebagai debitur karena apa itu sebagai mudhari pengelola gitu kan ya. Sing tukang makani, sing tukang buat kolam gitu kan. Yang ganti air gitu kan, yang ngasih makan gitu kan. Itu saya 60%. Perbankan 40%. Ini contoh saja, tidak harus 60-40, tidak harus gitu kan ya. Nah, ketika sudah deal, nah modal 10 juta ternyata untungnya ya 5 juta. 5 juta, maka 60% dari 5 juta adalah milik debitur, 40% eh, dari 5 juta adalah milik perbankan. Itu asumsi ketika pas apa itu untung. Kalau untungnya banyak, maka ya semakin banyak. Contohnya untungnya 7 juta, maka 7 juta 60% dari 7 juta itu miliknya debitur, 40% dari 7 juta itu miliknya apa itu perbankan. Asumsi untung. Kalau rugi bagaimana? Ada ketentuan-ketentuan pasalnya. Dalam fikih juga dijelaskan. Kalau lalai waya makan ditinggal ngopi gitu kan ya. Waya apa itu ngoras ganti airnya ditinggal game online gitu kan ya. Maka ini akan menjadi kelalaian daripada pihak mudhorib. Maka di situ yang mendapatkan khitah hukum kesalahan adalah si mudhorib. Berbeda kalau mungkin pas panen musimnya
ini ternyata ikan musimnya corona, ikan tidak bisa keluar. Dalam arti keluar itu bagaimana sih? Karena PSBB itu hanya apa itu jual di daerah lain tidak perbolehkan, akhirnya kan konsumsi lokal, harganya turun gitu kan ya. Makanya ini akan berbeda lagi. Nah, sesuai dengan ketentuan, maka untungnya juga dibagi, ruginya juga dibagi dengan ketentuan tersebut. Nah, selanjutnya adalah poin kedua, bunga besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang modal yang dipinjamkan. Jadi utang 10 juta, kira-kira bunganya sama, ini sudah ada pakemnya. Sedangkan kalau bagi hasil, besar rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh tadi itu kan ya. Nah, jadi untungnya akeh, sing ditum yo akeh. Lah untungnya titik, ya sing ditum ya sing titik mang gitu kan ya. Lah untungnya 5 juta ya 5 juta, kalau untungnya 1 juta ya 1 juta itu tadi. Pak, nanti bagaimana untuk biaya operasional? Nah, jadi kalau sampai berbicara lebih lanjut, ada konsep pembagian bagi hasil profit sharing sama revenue sharing. Yakni apa itu keuntungan atau bagi hasil yang diberikan atau yang dibagi setelah dipotong biaya-biaya operasional. Profit sharing. Nah, revenue sharing itu belum dipotong biaya operasional. Itu cuma mengulangi saja. Nah, nih, poin yang ketiga, bunga atau interest. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Tadi sudah saya singgung di atas. Jadi wis pokoknya utang 10 juta balik nih bunga katakanlah 12% per tahun. Rugi terserah, untung juga terserah. Yang penting seperti itu. Nah, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Jelas. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat sekalipun jumlah keuntungan berlipat-lipat atau dalam keadaan ekonomi sedang booming. Senajan badine sampean akeh utang 10 juta ya bunganya mek 1% tadi contoh gitu kan ya. Tapi ketika pas rugi wis ora wige, sing jelas apa itu uh, uang pokok sama apa itu bunganya harus dikembalikan. Ini itu yang bunga. Enak positif, enak negatif. Kalau bagi hasil jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan tadi. Saya contohkan 5 juta, 7 juta itu hanya dibagi. Tidak titik jadi akan ya akeh. Eksistensi bunga diragukan kalau tidak dikecam oleh semua agama termasuk Islam. Jadi ya ada memang ini tadi saya bilang ada khilafiyah, perbedaan pendapat, nanti akan sedikit saya bahas karena terkait dengan doktrinisasi pemahaman terkait dengan apa itu keyakinan kita nanti gitu ya. Itu yang bagi hasil tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil. Jadi ini 10 menit saja. Insya Allah di pertemuan yang akan datang saya akan membahas terkait dengan akod-akod yang dipakai dalam perbankan syariah. Walaupun tersama sudah mendapatkan teoritis terkait dengan materi akod-akod atau skim tersebut di apa itu ya mungkin mata kuliah fikih muamalah, tapi lebih ke kajian implementatif. Pengertian nanti terus contoh dalam kehidupan sehari-hari kita bawa ke perbankan syariah seperti apa dengan bahasa-bahasa yang sederhana gitu kan ya. Terus yang kedua kita nanti juga akan membahas terkait dengan apa ya produk-produknya. Itu tadi kan akod, contohnya mudorobah itu dalam perbankan itu akod apa, itu produk apa yang dipakai gitu. Nah, ini akan menjadi kajian lebih lanjut. Jangan lupa subscribe gitu kan ya, like, share dan komen. Sebelum subscribe-nya itu diwajibkan untuk penguatan konten-konten ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.